Bismillahi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan kesempatan kali ini untuk kita bisa melanjutkan kajian kita. Pada pertemuan yang sebelumnya kita sudah jelaskan sedikit bahwa amalan tersebut akan manfaat amalan tersebut tergantung dari kualitas keimanan kita, kualitas keikhlasan kita. Semakin berkualitas keikhlasan kita, keimanan kita, apa yang berada di dalam hati kita, semakin kuat manfaat yang diberikan oleh apa yang kita amalkan, atau fadilah-fadilah atau keutamaan-keutamaan yang akan kita dapat. Kita akan dapat semakin sempurna gitu. Kemudian dilanjutkan, wa amma amalun syamalatul ghaflah aw li aksarihi wa faqadal ikhlas wa faqadal ikhlasu alladhi huwa ruhuhu wa lam yuwaffi faqad al-ikhlas alladhi huwa ruhuhu wa lam yuwaffi haqqahu wa lam yuqaddirhu haqqa qadrihi fa ay syai'in yukaffiru hadha. Kemudian, dan adapun amalan syamalatul ghaflah, yang diliputi oleh ghaflah atau kelalaian, atau sebagian banyak dari yang kita amalkan itu banyak yang kita lalaikan gitu. Jadi ketika kita sholat sudah tidak mengerti apa yang kita laksanakan, misalnya ketika kita rukuk tidak bisa merasuki apa yang kita rukukkan, apalagi doa gitu seakan-akan meluncur sendiri dari mulut kita, seakan ghaflah, kita lalai gitu, segala apa yang kita tidak bisa memaksimalkan gitu. Wa faqadal ikhlas alladhi huwa ruhuhu, dan kemudian sudah hilang darinya ikhlas, yang memang ikhlas tersebut adalah ruhul amal, ada ruhnya suatu amal. Walam yuwaffi haqqahu, dan dia belum bisa memaksimalkan hak-hak amalan tersebut. Walam yuqaddir haqqa qadrihi, dan belum bisa mengukur sebenarnya mengukurnya dengan baik. Fa aisya'in yukaffiru hadza. Bagaimana amalan ini bisa menghapus dosa gitu. Kalau seandainya hasanat yudhibnas sayyi'at, kalau seandainya perbuatan baik itu akan menghapus sayyi'at atau keburukan-keburukan yang ada dalam diri. Bagaimana kalau kita sudah kehilangan rasa ikhlas ketika beramal soleh? Kemudian tingkat keimanan kita juga tidak stabil. Kemudian juga kita lalai dalam beribadah. Bagaimana amalan tersebut bisa berfungsi gitu? Amalan tersebut bisa menghapus dosa. Maka dari itu diwailul lil musallin, orang-orang yang sholat kemudian lalai dengan apa yang ia sholatkan, kemudian ditafsir, dijelaskan bahwa orang tersebut adalah orang yang tidak mengerti apa yang ia baca. Ketika sholat ia tidak mengerti apa yang ia baca, ghaflah. Maka orang tersebut wail, mendapatkan ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana bisa menghapus dosa kalau amalannya seperti ini? Fa idza wasaqal 'abdu min 'amalihi bi annahu waffahu haqqahu alladhi yanbaghi lahu zahiran wa batinan. Kalau seandainya hamba tersebut sudah bisa waffa haqqahu, sudah bisa menyempurnakan hak-haknya, alladhi yanbaghi lahu zahiran, yang memang itu adalah seharusnya yang harus dia lakukan ketika ia beramal, dia bisa memaksimalkan zahir, apa yang hak-haknya secara zahir dan batin, secara ikhlas, kemudian memaksimalkan amal tersebut. Walam ya'rid lahu mani'un yamna'u takfiruhu, dan tidak muncul sesuatu yang menjadi mawani' atau yang menjadi penghalang kesempurnaan amalan tersebut berupa riya dan sebagainya. Wala mubtilun yahbituhu min ujubin, dan tidak ada mubtil yang membatalkan amalan tersebut. Misalnya ketika ujub, ketika orang tersebut sombong, maka akan habita amaluhu,
maka akan sia-sia amalnya gitu. Ketika ia beramal soleh kemudian tidak didatangi dengan ujub, rasa sombong dan sebagainya, maka amalan tersebut akan sia-sia. Au ru'yatu nafsihi fihi, atau dia sudah bisa menghilangkan kemasyhurannya itu ya. Jadi sekarang orang-orang itu kepengen dikenal gitu, bukan gitu. Jadi itu kalau amal itu biasanya supaya saya terkenal. Kalau sudah dihilangkan rasa seperti ini ya, au yamunnuhu, dan keinginan-keinginan yang memang Allah yamunnu. Jadi kalau amal itu pengennya kalau enggak ini enggak mau, kalau enggak ini enggak mau ya kan. Disuruh amal itu kalau enggak ada uangnya enggak mau misalnya, yamunnu. Au yatlubu minal ibadi ta'zimuhu, dan sudah menghilangkan dirinya dari keinginan dari seorang hamba untuk dari yang lainnya untuk ia menghormati dirinya, tidak menginginkan kehormatan. Au yastashrifu biqalbihi liman ya'zimuhu alaihi, atau kemudian dia tidak menginginkan pengakuan dari orang lain bahwa saya ini ikhlas gitu. Au yu'adi man la ya'zimuhu alaihi, atau kemudian orang tersebut tidak memusuhi orang-orang yang sudah yang tidak menghormatinya. Wa yara annahu qad bakhasa haqqahu, wa yara annahu qad bakhasahu haqqahu, dan orang tersebut sudah melihat bahwa orang lain itu menzaliminya itu. Anahu qad istahana bi hurmatihi fa hadza ay syai'un yukaffiru wa muhabbitatil amal wa mafsadat tuha aksaru min an tuhsar. Dan orang ini sudah kita ulangi, wala yu'ridu lahu mani'un yamna'u takfiruhu wa lam hadrahu min aja ujubin aw ru'yati nafsihi aw yamun aw yatubul min al-ibad azimu wa yashtarisu qalbihi lima yu'azimu alaihi wa yu'adi man la yu'azimuhu wa yara annahu qad bakhasa haqqahu wa annahu qad istahana bi hurmatihi, atau orang tersebut udah mengeceh dengan kehormatannya. Fa hadza ay syai'in yukaffiru muhab, dan orang yang seperti ini ketika ia sudah ada rasa ujub misalnya, rasa ingin untuk menjadi orang yang terkenal, kemudian meminta imbalan, kemudian meminta penghormatan dari orang lain, kemudian ia ketika orang tersebut menghinanya gitu. Ketika ia beramal kemudian dihina orang lain, kemudian ia marah misalnya. Bagaimana amalan tersebut bisa menghapus dosa-dosanya gitu. Wa muhabbatatil a'mali wa mafsadatuha aksaru min an tuhsar. Dan orang yang seperti ini mafsadat amalnya itu lebih banyak yang tidak terukur daripada keutamaan amal tersebut yang ia lakukan, kesempurnaan. Orang yang seperti ini sudah amalnya memang sudah hilang. Walaysa sya'nu fil amal, innama sya'nu fi hifdzil amali mimma yufsiduhu wa yahbituhu. Ini perkataan bagus sekali. Jadi bukan yang jadi persoalan itu adalah amalnya. Yang menjadi persoalan itu bukan amalnya. Innama sya'nu fi hifdzil amal. Yang jadi persoalan itu adalah bagaimana kita bisa menjaga amalan tersebut dari apa-apa yang bisa membatalkan amalan itu. Jadi dari apa yang bisa membatalkan amalan tersebut, yang bisa merusak amalan-amalan tersebut. Riya, maka riya wa indaqqa mahbatun lil amal. Dan riya, maka ada itu riya mahbatun lil amal. Itu adalah penghapus atau perusak dari amal-amal. Wa huwa abwabun katsiratun la tuhsar, dan riya ini adalah memiliki pintu-pintu yang sangat banyak sekali yang memang kadang orang tersebut sedikit aja bisa riya. Kalau sudah bisa menghilangkan sedikit saja apa yang di dalam hatinya perasaan riya, maka insya Allah amalan tersebut akan sempurna.
Wa kaunul amali ghairu muqayyidin bittiba'i sunnah. Dan amal itu kaunnya ghairu muqayyidin bittiba'i sunnah dan mujibun liqauni batilan. Dan amal tersebut ketika sudah tidak sesuai dengan sunnah juga bisa menjadi amalan tersebut juga batil gitu. Mufsidun lahu, maka tidak kesesuaian dengan sunnah tersebut juga akan menjadi perusak amalan tersebut, maka tidak akan berfungsi. Wa kadzalikal manu bisedekah, ketika orang itu bersedekah kemudian ia meminta imbalan gitu, meminta imbalan ketika dengan sedekah, wa ma'ruf dan perbuatan baik, wal bir wal ihsan wasilatu mafsadatun laha. Dan ketika ia menginginkan imbalan ketika ia bersedekah, wal ma'ruf ketika ia berbuat baik, wal bir sebuah baik juga, wal ihsan berbuat ihsan, wasilah ketika ia juga silaturahmi menginginkan imbalan, itu adalah mafsadah, itu adalah perusak dari segala amalan. Maka dari itu kita coba untuk hindari diri kita dari apa-apa yang merusak amalan kita. Dengan menyempurnakan amalan kita, kemudian kita juga jauhkan diri kita dari sifat riya, sombong dan sebagainya yang bisa menjadi perusak amalan kita. Ila an qala rahimahullah, sampai ketika ia berbicara, ia mengatakan rahimahullah, fa ma'rifatu ma yufsidul amal, ini kesimpulan. Dan ma'rifatu ma yufsidul amal fi hali wuqu'iha, dan pengetahuan apa-apa yang menjadi perusak amal ketika seseorang itu beramal, wa yubtiluha wa yahbituha ba'da wuqi'iha, dan apa-apa yang menjadi yang membatilkan amalan tersebut, yang menjadi penghapus amalan tersebut, menyanyiakan amalan tersebut ketika selesai ia lakukan, itu min ahammi ma yanbaghi ayyufattisha alaihil abdu, itu adalah perkara yang paling penting bagi seorang hamba yang harus ia fattish, atau yang harus ia teliti pada dirinya gitu. Wa yahrisu ala amalihi, dan kemudian ia bersungguh-sungguh dalam melaksanakan amal tahu, wa yahdharuhu, kemudian ia juga ketika sudah yufatish tadi sudah mengoreksi dirinya, mengoreksi dari amalan-amalan, apa sih yang menjadi penghalang amalan, apa sih yang menjadi penghambat amalan, apa sih yang bisa menghapus amalan, kebaikan amalan tersebut, apa sih yang bisa merusak amalan-amalan tersebut. Kemudian ketika ia sudah mendapatkan itu, kemudian ia menjauhkan dirinya dari situ, mayahdharu nafsahu, atau ia hati-hati dari perkara tersebut, kemudian dia memaksimalkan ibadah tersebut, insya Allah amalan kita juga akan kita dapat secara sempurna, dan kita akan mendapatkan keutamaan amalan tersebut juga secara sempurna. Itulah akhir dari bab ini atau bab yang ketujuh, bahwa amalan tersebut, keutamaan amal itu juga tergantung apa yang ada di dalam hati, tentang kebenaran iman, tentang keikhlasan, dan amalan tersebut juga bisa akan menjadi rusak, dan kualitas amalan tersebut juga tergantung dari kualitas amal yang kita lakukan, kesempurnaan amalan yang kita lakukan, dari kualitas iman kita, tingkat keikhlasan kita. Semakin rendah tingkat keikhlasan kita, juga semakin rendah kualitas amalan kita. Semakin rendah keimanan kita, juga semakin rendah keikhlasan. Maka kita maksimalkan untuk tingkatkan keimanan kita, tingkatkan keikhlasan kita, bahwa amalan itu kita tujukan hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tujukan hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah lillahi ta'ala, supaya Allah Subhanahu wa ta'ala juga bisa memaksimalkan apa yang akan ia berikan dengan keutamaan-keutamaan yang akan kita. Insyaallah biiznillah, akhirul kalam, kita selesaikan pertemuan kali ini. Insyaallah pada akhir pertemuan kita akan baca khotimah atau penutup dari kitab ini. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.